Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bunda ini. Oke, sibuk hari ini Bunda Dona? Alhamdulillah tidak Bunda. Alhamdulillah ya Bunda ya. Saya minta waktu sebentar ya Bun, boleh tidak? Boleh Bunda ini sangat boleh. Baik. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang telah saya sampaikan kepada Bunda Dona. Akan melakukan supervisi akademik di kelas ya, dan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bunda Dona nanti dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bunda Dona yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bunda Dona, dan nanti kita akan bercerita atau ngobrol santai saja ya Bun, dalam kegiatan observasi ini. Saya lakukan untuk bagaimana persiapan Bunda Dona dan melaksanakan pembelajaran besok yang kita akan lakukan pada tahap observasi ya Bun. Oke. Jadi pada kegiatan hari ini yang menjadi harapan Bunda Dona apa sih sebenarnya? Oke, baiklah. Yang saya harapkan setelah ini Bunda, kita dapat berbincang-bincang, bertukar pendapat, ya saling berbagi pengalaman gitu ya. Dan saya pun mengharapkan saran dari Bunda Yeni untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pembelajaran saya di kelas gitu, supaya dalam proses pembelajaran saya di kelas itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pada hari itu gitu. Oke sekali Bunda Dona. Jadi ini Bunda Dona, harapan untuk saling berbagi informasi atau sharing terkait dengan pembelajaran yang akan Bunda lakukan nih besok. Semoga saya bisa ya membantu dan Bunda bisa membantu Bunda Dona lah ya besok, dan semoga Bunda Dona juga tidak terbebani ya. Oke. Kalau begitu Bun, kalau boleh saya tahu ya Bun ya, tahu besok Bunda Dona mau mengambil tema apa nih? Sesuai dengan jadwal Bunda, kita juga mengikuti apa yang ada di peraturan FPH. Insya Allah besok saya akan mengambil materi tentang alam semesta dan subtemanya adalah bulan. Oh gitu ya Bun ya. Subtemanya apa tadi Bun? Bulan ya, bulan ya Bun ya. Oke. Kira-kira nih tujuan pembelajaran yang Bunda Dona sudah susun apa nih? Oke, di sini saya telah persiapkan RPPH Bun ya, masih ada coret. Tujuan yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu anak dapat bercakap-cakap tentang bulan, nama dan macam-macam bentuk bulan, nama bulan Bun ya, serta warna bulan dan kapan anak itu bisa melihat dari bulan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, anak itu bisa menjiplak gitu pola bulan yang telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, anak dapat menghasil gambar bulan. Terus yang keempat, kita belajar untuk anak itu meronce dari kepingan-kepingan gambar sehingga membentuk gambar bulan. Dan yang terakhir itu kita mengajak anak untuk bernyanyi bersama gitu ya. Ada lagunya itu Ambilkan Bulan gitu. Nyanyikan ambilkan bulan ya. Ambilkan bulanmu. Nah, tentu saja ya dalam hal ini Bunda Dona sudah melakukan beberapa persiapan pastinya ya Bun ya, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira nih apa saja persiapan Bunda Dona untuk besok ya kegiatan itu? Seperti yang telah saya sampaikan tadi Bunda ya, ada pun persiapan yang telah saya siapkan, yaitu ada RPPH, kemudian ada juga meja yang akan digunakan pada besok hari, dan juga ada LKA yang digunakan oleh anak gitu Bun. Oh jadi tadi persiapan Bunda Dona sudah RPPH, LKH ya untuk kegiatan anak besok ya. Supaya karena apa, anakku senang kalau melakukan kegiatan seperti dalam apa namanya bentuk dari bentuk ya gambar ataupun begitu ya yang di LKH ya pasti ya Bun ya. Oke, sudah lengkap sekali ya Bunda Dona. Baiklah nih, dalam hal ini kesulitan yang Bunda alami sehingga siswa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh Bunda Dona. Baiklah, di sini pun ada pun yang sering saya mengalami kesulitan ya. Tentunya kita sudah tahu bahwasanya kalau anak-anak itu
itu memiliki karakteristik dan memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Terkadang ada anak itu yang hanya melihat tanpa mendengarkan, tapi dia itu udah mengerti. Oh ini yang akan kita kerjakan. Tapi ada juga yang mendengar walaupun melihat itu masih kurang paham. Oh ini gimana maksudnya gitu, Bu? Oh iya. Benar sekali ya Bun ya. Ternyata karena anak itu unik, dan kita juga harus memahami karakteristik mereka ya Bun ya. Baik, sangat baik sekali ya Bunda Dona ya. Baiklah, jadi yang Bunda sampaikan ini termasuk kesiapan belajar ya Bun ya. Sehingga Bunda bisa melihat ada anak yang cepat menangkap, ada yang lambat menangkap ya Bun. Yang mana pembelajaran yang Bunda sampaikan atau yang Bunda jelaskan tersebut ya Bun ya. Oke. Nah, terkait dalam proses kegiatan pembelajaran ini tentunya Bunda mempunyai strategi nih. Jadi dan mungkin model pembelajarannya juga ya Bun ya. Kira-kira nih seperti apa itu Bun? Coba boleh diceritakan sedikit bagaimana proses pembelajarannya. Oke. Menurut saya tuh Bun ya beragam. Jadi sehingga saya sebagai guru tuh harus mempersiapkan pembelajaran yang beragam seperti memfasilitasi siswa tadi dengan cepat, maupun yang sedang itu gimana mempersiapkannya gitu kan, dan menggunakan media pembelajaran seperti APE atau LKA dan bagi anak dalam bentuk kelompok gitu. Wow, luar biasa ya Bunda Donanya ya. Dimana di sini saya tangkap Bunda Dona sudah memahami kebutuhan atau minat dari murid tersebut ya Bun ya. Dari memfasilitasi, melakukan pembelajaran dengan beragam atau bervariasi ya Bun ya, dan juga menggunakan alat media yang cukup menurut saya sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usia anaknya ya Bun ya. Oke, bagus sekali ya Bunda. Berarti Bunda Dona sudah mempersiapkan alat peraga yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya. Di sini pun saya sudah melihat Bunda Dona sudah melakukan persiapan dengan baik dan matang ya. Sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wow, keren. Kira-kira nih bantuan seperti apa yang Bunda lakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan tersebut? Oke, yang terlebih dahulu yang akan saya lakukan itu adalah mengawasi anak-anak dulu ya Bun ya. Kemudian mengarahkan anak tersebut supaya bisa menyelesaikan tugasnya, seperti kita menuju mejanya, kita lihatin anak kita kenapa gitu kan. Oke, benar-benar sekali ya itu ya. Yang sepastinya harus pengawasan dulu ya Bun ya. Oke. Bunda Dona, kapan nih untuk melanjutkan persiapan kegiatan tersebut? Ini masih dalam proses Bun ya, baik perangkat maupun media yang saya kerjakan, tapi belum selesai soalnya masih dalam proses pembelajaran, dalam proses. Ada proses ya. Oke. Kira-kira nih siapa yang akan membantu Bunda Dona dalam mempersiapkan alat peraga dalam proses pembelajaran nanti? Oke, mungkin setelah ini Bun ya saya akan mengerjakan kembali apa yang telah menjadi persiapan saya sebelum mengajar untuk besok, dan nanti saya meminta pertolongan kepada Dewan Guru yang di sini, atau boleh Ibu Yeni juga ikut membantu saya dalam mengerjakan apa yang ingin saya lakukan pada besok hari ini. Ya Bu, nanti saya akan bantu apabila nanti Ibu membutuhkan alat peraga yang masih kurang. Saya akan beberapa di rumah nanti saya akan bawakan ya Bu ya. Oke. Ini kan tadi Bunda Dona sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran, persiapan, otomatis ini dari diri Bunda Dona sendiri ya. Ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, terkait dalam kegiatan supervisi akademik ini mengenai pengembangan Bunda Dona, kira-kira nih pengembangan seperti apa yang saya bantu, kira-kira Bunda Dona meningkatkan apa? Oke, di sini dari diri pribadi saya sendiri Bun ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menyampaikan materi kepada anak-anak dalam proses pembelajaran dengan jelas dan menarik, sehingga anak-anak itu bisa mencermati dan menerima
pembelajaran yang saya berikan atau yang saya sampaikan. Nah, supaya anak-anak itu kan bisa memberikan pengalaman langsung kepada mereka gitu kan, dan mencapai suatu hasil yang ingin dicapai pada hari itu. Oke, luar biasa ya Bun ya. Oke, jadi yang saya tangkap di sini ya Bun, ini mengembangkan kemampuan belajar. Kemudian Bunda Dona ini mengembangkan yang berkaitan dengan kompetensi, kepribadian dan sosial ya dalam menghadapi kekeragaman siswa. Oke, bagus sekali Bun. Luar biasa. Nanti akan saya bantu pada tahap observasi ya Bun. Baik, terkait dengan kompetensi yang ingin Bunda Dona tingkatkan, pasti ada strategi ya Bun ya dari Ibu Dona. Nah, bagaimana strategi dari Ibu Dona dalam mencapai kompetensi, bisa dijelaskan Bunda Dona sedikit? Ya, strateginya itu saya berusaha menyiapkan alat media yang beragam. Kan tadi seperti yang tadi saya belum menyiapkan apa-apa Bun ya. Dan supaya menjadikan alat media itu lebih menarik lagi dan lengkap lagi, dan bisa menggunakan alat media itu lebih konkret supaya sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat dari siswa tersebut. Ternyata benar, yang pasti kita harus menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik ya Bun ya, supaya anak itu bisa antusias dalam melakukan kegiatan besok ya Bun ya. Oke, terima kasih Bun. Nah, terkait dengan keterampilan sosial emosionalnya itu yang bagaimana Bun? Ya itu tadi Bunda, ini saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya dalam pembelajaran praktiknya saya bisa menyampaikan materi dengan baik gitu kan, dan supaya anak itu bisa mencermati dan menerima materi yang saya sampaikan dengan baik dan jelas, supaya saya tidak terpancing emosi apabila ada anak yang kurang mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dengan materi yang saya berikan, dengan APE yang saya tunjukkan kepada mereka gitu. Ya, memang benar sekali ya. Jadi kita memang harus ibaratnya tuh ada umpan balik ya, ada stimulus respon terhadap guru dan anak ya Bun ya. Luar biasa. Aduh, tidak penasaran saya besok Bun untuk melihat aksi dari Bunda Dona nih. Oke, siap Bunda Dona, nanti saya di sini akan membantu Bunda dalam kegiatan supervisi akademik ini di dalam kegiatan observasi. Semoga nanti Bunda Dona bisa lancar dalam menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut ya Bun. Nah, nanti setelah kegiatan observasi selesai, kita akan berbincang-bincang lagi Bun mengenai apa yang dirasakan oleh Bunda Dona nanti, bagaimana perasaan Ibu Bunda sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan ya, dan apa rancangan kedepannya. Oke, untuk kegiatan observasinya bisa dilaksanakan Bunda Dona ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Dona yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktunya untuk berbincang sedikit ya Bun ya. Dan dari awal tadi agak tegang sedikit ya, tapi lama-lama mencair, dan semoga besok dalam kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan saya pun bisa membantu walaupun sedikit, tapi kita sama-sama belajar Bun. Oke, sekali lagi Bunda Dona terima kasih, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
setengah lingkaran, ini namanya bulan sabit. Nah, kalau yang full, ini bentuk lingkaran, ini namanya bulan purnama. Kapan bulan bersinar? Malam hari. Oke. Hari ya, Rabu. Perhatikan ke depan. Tanggal apa ini? Hah? Tanggal 12 bulan 4 atau April 2023. Oke, perhatikan ke depan. Itu digital. Nih, ini ada gambar apa nih? Oke, ini ada dua macam gambar bulan. Nah, kira-kira siapa yang berani menuliskan nama-nama bulan yang ada di papan tulis? Siapa yang berani di depan? Siapa yang berani di depan? Dari Anggala. Yang giliran yuk, dari Alisa. Kita suruh B. Oke, lanjut. Kira. U. Oke, Damar. L. Oke, Kesya. A. Zara. N. Kaki dua ke bawah. Oke, lanjut. Amira. S seperti ular. Masih jarak. Elena. A. Oke, Aurel. I. B. Oke. I. Duta. I. Oke, Pangeran. T. Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. Menyebutkan huruf-hurufnya. Huruf apa nih? Nah, jadi kalau misalkan ada bentuk bulan yang seperti ini namanya bulan. Gambar ada 4 gambar. Yang pertama ini gambar apa? Yang kedua ini gambar apa? Yang ketiga ini gambar apa? Bulan apa ini tadi? Bulan sabit. Yang terakhir ini gambar apa? Bulan purnama. Nah, tugas anak bunda menghitung jumlah gambar yang telah di papan tulis. Ngerti? Oke. Sudah ada gambar benda-benda yang ada di bulan. Yang pertama ini ada gambar apa? Yang kedua ini gambar apa? Yang ketiga ini gambar apa? Oke, bulan sabit. Yang keempat ini gambar bulan apa? Bulan purnama. Nah, yang pertama kita hitung ada berapa awan di sini? Berapa awan? Siapa yang bisa menuliskan angka 3? Oke, sini Suja. Sini Suja. Tuliskan angka 3. Situ. Oke, betul angka 3? Oke, yang kedua ini lihat. Ini gambar apa tadi? Yuk kita hitung gambar mataharinya sama-sama. Berapa gambar matahari? Siapa yang bisa menuliskan angka 2? Dua. Oke, betul angka 2.
Tuliskan angka 5. Oke. Oke, benar angka 5? Oke. Gabung 1 kali. Gabung 2 kali. Oke, nah tadi kita sudah melakukan apa? Yang pertama tadi apa? Menulis nama bulan. Nah, yang kedua ini menghitung jumlah benda-benda yang ada di bulan ini. Oke, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya, kita nyanyi bersama dulu yuk. Mana kata ayahnya? Kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Pertama kita nyanyi lagu apa ya? Lagu bintang kecil. Bintang kecil. Yuk, 1, 2, 3. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, ada yang tahu dengar lagu bulanku? Ada? Sama yuk. 1, 2, 3. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di malam gelap. Oke, terima kasih. Halo. Di depan itu sudah ada gambar apa ini? Gambar bulan. Nah, bulan itu adanya kapan? Malam hari. Ada juga siang hari, tetapi dia tidak bersinar. Nah, bulan bersinar pada apa? Pada malam hari. Oke, kalau misalkan bulan bersinar warnanya apa? Kalau kita lihat dari bawah itu ke atas warnanya kuning. Oke, perhatikan ke depan. Nah, di sini sudah ada gambar bulan. Dan seperti anak bunda bilang tadi, kalau bulan itu adanya pada malam hari. Itu pada malam hari. Nah, nanti anak bunda boleh menambahkan di sini. Ada bintang, ada bulan purnama, atau bahkan boleh anak bunda memberi nama pada nama bulan tersebut. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, kalau misalkan bisa berarti anak dia bisa tuh. Ya, sana. Malam hari itu ada apa? Ada bintang, boleh dikasih apa? Boleh dikasih bulan purnama. Matahari itu munculnya siang hari. Kalau malam tidak ada. Jadi sini boleh ditulis apa bulan purnama. Oh, ada bintang. Cecil. Aku belum. Asyik ada dah. Ya. Bulan purnama. Matahari itu munculnya siang hari. Kalau malam Jangan tidak ada ditutup. mataharinya sedikit. Bintang harus dipakai ini. Nah, pintar. Selesai mengerjakan? Sudah. Sekarang silakan masukkan peralatannya kembali ke dalam tas. Cepat, menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.
di langit. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Menggambar benda-benda yang ada di langit, seperti ada bintang, ada bulan, ada apa lagi? Ada oke. Yuk, cukup sekian untuk hari ini. Semoga halo. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa menambah wawasan anak-anak Bunda untuk lebih mengenal benda-benda yang ada di langit dan siapa yang menciptakan benda-benda di langit. Oke. Tutup rapi. Kita akan mempelajari tentang alam semesta dan subtemanya adalah pelangi. Apa tadi? Teman-teman semangat untuk belajar besok? Oke. Mau pulang? Membaca dong. Ya, semuanya. Tangan ke depan. Buka. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa besok. Besok pagi hari apa? Hari Kamis. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Oke, banyak-banyak membaca dan banyak-banyak menulis dan banyak-banyak belajar berhitung. Oke, bersatu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Epti sebagai PP saya hari ini. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya datang ke TK Permata Bunda. Selamat siang juga buat Bunda Dona. Selamat siang juga, Bunda. Apa kabar Ibu Epti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Dona apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Puji syukur ya Bu ya, kita semuanya bisa dalam keadaan sehat baik. Baiklah Ibu Epti, saya izin untuk melakukan kegiatan yaitu pasca observasi atau coaching terhadap rekan sejawat saya yaitu Bunda Dona. Apa kabarnya Bunda Dona hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bunda. Bunda ini sendiri bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Baik Bunda Dona, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bun ya. Nah, di sini saya akan menanyakan lagi tentang melakukan coaching lagi ya Bun ya, pasca observasinya. Setelah kemarin kita sudah melakukan sama-sama dalam kegiatan pembelajarannya ya Bunda Dona. Baik Bunda Dona, di sini kita berbicara santai saja. Jangan terlalu berhenti. Apa yang telah dilaksanakan oleh Bunda Dona tahun kemarin yaitu proses belajar mengajar ya. Dari obrolan yang kita rasakan, kira-kira nih apa yang ada di pikiran Bunda Dona dan harapan apa yang Bunda Dona yang ingin diharapkan dari coaching kita hari ini. Izin menjawab Bunda ini ya. Boleh, silakan. Dalam kesempatan ini yang saya harapkan itu sebagai guru kelas terutama punya itu mengharapkan
mengungkapkan bagaimana sih supaya anak itu tetap antusias dalam menerima proses yang saya berikan gitu kan, dalam materi seperti yang kemarin yang saya lihat tadi kemarin aja tuh apa ya, kayak kok saya seperti ini gitu. Jadi pengen lebih ada gebrakan lagi gitu, gimana ke depannya anak-anak itu lebih merangkul sama saya dan saya pun merangkul dengan anak-anak. Oh gitu ya Bun ya. Ternyata sebenarnya saya sudah lihat dari kegiatan Bunda Dona dalam kegiatan mengajar kemarin, dan saya juga merasa anak itu sudah antusias ya dengan Bunda Dona melakukan pembelajaran, karena saya sudah lihat ya di situ dalam Bunda Dona menyampaikan materi, sudah masuk dalam tema, sudah itu Bunda Dona sudah melakukan kegiatan itu berdasarkan dengan RPPH Bunda Dona, dengan tema Bunda Dona, subtema Bunda Dona ya. Sudah itu Bunda Dona sudah menyiapkan APE-nya ya untuk kegiatan pembelajaran anak. Sudah itu memberikan LKA ya untuk kerja kerja untuk anak ya, untuk memang benar-benar di situ saya lihat Bunda Dona sudah memberikan suatu ke anak kegiatannya yang sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang sudah bisa memenuhi kebutuhan anak ya. Dari tadi misalnya tadi sudah memberikan APE, alat-alat untuk anak kan ya, udah lembar kerja anak, itu sudah yang namanya berarti Bunda Dona sudah melakukan sesuai kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak yang memang mungkin anak-anak tersebut ada yang belum memahami dari apa yang Bunda Dona sampaikan. Tapi di sini Bunda Dona sudah bisa dan sudah mulai menguasai yang namanya teknik dalam menguasai materi, sudah itu perlengkapan untuk belajar ya. Nah, di situ yang saya sudah lihat ya dari kegiatan praktek kita kemarin ya, belajar mengajar. Baik, di sini juga Bunda Dona kemudian bagaimana nih dengan rencana kedepannya yang mungkin perbaikan yang Bunda Dona yang akan dilakukan untuk mencapai supaya kegiatan belajar mengajar itu tidak monoton atau anak-anak itu tidak mudah merasa jenuh atau bagaimana? Kalau misalkan untuk tahapan baik itu persiapan ya maupun dari awal sampai akhir pembelajaran, otomatis saya itu butuh masukan dari guru yang lain, terutama kepada Bunda Yeni gitu kan, sebagai calon guru penggerak yang pastinya yang kami harapkan itu ada dobrakan dari sini kan, supaya bagaimana sih menciptakan pembelajaran itu yang lebih aktif lagi, bagaimana yang pembelajaran itu lebih kreatif lagi, bagaimana dan menciptakan APE pembelajaran itu yang bisa menarik perhatian dan minat bakat anak itu yang seperti apa. Karena saya mendasari dari diri saya sendiri masih banyak kekurangan atau masih belum mampu gitu kan menciptakan bagaimana sih caranya supaya pembelajaran ini bisa menjadi pengalaman yang menarik bagi anak-anak gitu kan, dan bisa mencapai apa yang ingin dihasilkan pada hari itu gitu. Benar ya Bun ya, kita sebenarnya sama-sama belajar Bun di sini. Saya pun belajar, Bunda pun belajar. Tapi di sini karena saya melakukan mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, dan saya akan berusaha untuk membantu teman-teman, terutama rekan-rekan guru yang harus memang benar-benar memberikan perubahan terhadap anak didik kita. Jangan hanya sekedar baca tulis yang kita laksanakan kepada anak, tetapi memang benar-benar harus ada pengembangan karakter anak tersebut, sudah itu memberikan terhadap anak itu budi pekerti yang akhlak mulia yang baik, sudah itu bisa menata lingkungan sekolah, menata lingkungan kelas yang memang benar-benar kita harus memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang memang benar-benar kita tunjukkan kepada
terutama kepada orang tua wali murid ya, berarti di TK Permata Bunda itu memang harus benar-benar menciptakan, memberikan karakter yang baik, karakter yang berdampak positif terhadap anak, baik perilaku, baik moral, sosial kan, yang di situ yang memang benar-benar kita tonjolkan ya Bu ya. Baik, dan saya pun akan merasa sangat senang hati untuk membantu Ibu Bunda Dona dan rekan-rekan guru yang lain untuk melakukan suatu perubahan terhadap TK kita, khususkan untuk berdampak pada murid ya Bu ya. Itu baik Bunda Dona, terima kasih sekali, sangat luar biasa ya pemikirannya, walaupun kita memang harus sama-sama belajar di sini. Saya belajar, Bunda-bunda pun harus belajar. Itu pun saya belajar di sini, kalau tidak ada dukungan dari rekan sejawat atau teman-teman yang lain serta kepala sekolah, mungkin saya tidak bisa seperti ini. Tapi kita sama-sama ya Bun yang ingin belajar. Baik Bun, kemarin setelah melakukan observasi, sudah melakukan kegiatan pembelajaran, prakteknya gimana nih Bu perasaannya? Apa sudah dari observasi tadi, dari kegiatan pembelajarannya, kan pasti ada perasaan yang bagaimana begitu Bun dari kegiatan belajar mengajar kemarin? Silakan Bunda. Oke, kalau misalkan ditanya tentang perasaan nih dunia, otomatis ya yang menjadi pertanyaan saya pertama tuh, saya gugup tuh ya, di apa namanya, disupervisi oleh teman sendiri gitu Bun ya. Biasanya itu berdua, namun pada saat itu nih Bu ya, apa namanya, harus kayak dievaluasi gitu Ya. Bun. Nah, jadi pada saat melakukan pasca observasi, pra-observasi kemarin, muncul nih pertanyaan, aduh ini saya mau kenapa, ini kenapa gitu kan. Tapi kan setelah dijalani baru paham, oh ini merupakan salah satu gebrakan bagaimana menjadi guru itu yang lebih baik lagi gitu kan. Lebih terfokus lagi ya, terfokus lagi pembelajaran itu terhadap dengan anak, kebutuhan anak gitu, minat anak ya, yang berdasarkan profil Pancasila ya. Nah, apalagi kemarin kan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya itu merasa lebih luas, lebih tenang dan lebih ini loh saya gitu kan, melakukan gebrakan baru, mencoba melakukan gebrakan baru gitu kan ya. Apa namanya, dibantu juga sama Bunda Yeni gitu kan, yang otomatis pasti itu senang pun bisa menambahkan wawasan baru dan pengetahuan yang baru buat saya gitu. Wow, sepertinya Bunda Dona sangat ini ya, antusias sekali dan sangat merasa bangga ya. Alhamdulillah Bun, berarti sesuai dengan tahap-tahap yang kita lakukan. Makanya saya katakan, mari kita bergerak, mari kita menggerakkan supaya apa? Tujuan dari pelaksanaan program saya, program guru penggerak ini, mengajak teman-teman atau rekan-rekan guru untuk melakukan suatu perubahan, melakukan suatu pembaruan terhadap apa yang kita selama ini tidak ketahui, apa yang selama ini yang kita benar-benar tidak mengerti, tidak paham. Nah, tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan bisa kita lakukan di sini Bu ya. Bisa yang kita berikan kepada, terutama kepada anak murid yang berdampak pada murid, misalkan berbudaya positif ya, melakukan perubahan, misalnya mengadakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sudah itu melakukan perubahan banyak yang kita lakukan kemarin kan ya Bu, yang terutama ya misalnya dalam hal mengajak anak berkolaborasi terhadap orang tua dengan kita sendiri, memberikan kepada anak jiwa kepemimpinannya, memberanikan diri kan, itu yang sudah kita tampakkan terhadap apa yang sudah kita lakukan ya Bu ya. Baik Bun, terima kasih sekali. Dan di sini harapan saya ya, saran saya selaku sebagai teman, sebagai penunjung pendidikan anak usia dini, ya saya berharap saran saya ya terhadap rekan-rekan, bukan saya sendiri, bukan ke seluruh warga sekolah ya terutama ya, saran saya ya
sekolah TK Permata Bunda ini selalu memberikan perubahan. Itu yang terutama, memberikan suatu perubahan yang mana karena ini akan mencakup bisa juga mempromosikan sekolah kita. Dengan ada kegiatan-kegiatan yang beda dengan orang lain, dengan ibaratnya tadi dengan sekolah lain, lembaga lain, berarti kita sudah memberikan suatu kesan, suatu nilai yang baik untuk mendorong, untuk nilai positifnya misalnya tadi memancing, mempromosikan sekolah kita yang bisa, sekolah kita yang mampu, sekolah kita yang luar biasa ya. Itu yang jadi suatu harapan atau saran saya ya. Kalau harapan ya harapan juga sama sepertinya ini memajukan TK Permata Bunda ini lebih mendunia atau lebih terkenal, lebih bisa menjangkau luas. Apalagi kalau kita ketahui ya dari Kecamatan Merapi Barat, TK Permata Bunda ini sudah sampai 9 desa. Alhamdulillah dari 9 desa ini sudah ada di TK Permata Bunda. Dan itu saya akui dan benar-benar saya yang melakukan, atau bukan saya mendikan diri saya, tapi memang benar-benar mendidik itu memang benar-benar dengan harus dari hati, dari bisa menanamkan karakter yang baik terhadap anak, karena itulah yang membuat lembaga kita, yang membuat ini kita menjadi bisa dipromosikan kepada masyarakat yang lain. Nah, itu ya yang harapan saya, dan juga harapan saya bisa menjadikan saya ini coach untuk guru-guru, menjadi memberikan kepribadian kepemimpinan terhadap di luar baik dari guru-guru yang lain, maksudnya dari sekolah-sekolah, menjadi motivasi terhadap guru-guru yang lain kan. Bukannya di sekolah kita saja, tapi di luar dari sekolah kita. Nah, itu yang menjadi suatu harapan yang membuat saya, makanya saya moto saya itulah tergerak dan menggerakkan baik sekolah kita, guru kita, anak-anak didik kita, dan juga masyarakat. Itu ya, Bu ya. Baik Bunda Dona, terima kasih sekali lagi sudah berkesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, dan saya juga berterima kasih kepada PP saya yang luar biasa menemani saya dari awal sampai sekarang. Dari siapa ya lupa? Sangat luar biasa yang menuntun saya sampai sekarang. Beliau sangat bagi saya suatu kebanggaan bagi saya, karena beliau sudah memberikan saran, banyak memberikan motivasi terhadap saya, dan saya juga harus melakukan suatu perubahan yang memang benar-benar berdampak pada murid ya di sini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika dalam coaching ini atau pasca ini ada perbuatan atau perkataan saya yang menyinggung perasaan Ibu Bunda Dona dan Ibu PP saya, Ibu FI. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Potong lah Ibu nih,